Baiklah, halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Torkat. Kali ini kita akan membahas salah satu Slayer Folk, yaitu Slayer Baby Lord Yama. Dia adalah petinggi dan salah satu eksekutif Folk, salah satu dari tiga kekuatan teratas, dan merupakan nomor 7 di antara pembunuh eksekutif berpangkat tertinggi yang dianggap sebagai dewa yang akan menghancurkan raja dan kelas penguasa. Yama adalah raksasa dengan tinggi 270 cm, rambut merah panjang dan tubuh berotot. Rambutnya kasar, bergelombang dan panjang, mengingatkan pada bulu binatang, terutama surai serigala atau singa. Pil mata emasnya berwarna biru luar biasa, dan sudut mulutnya berwarna hitam. Yama ini memiliki bentuk manusia, tetapi memiliki satu bagian tubuh anjing. Dalam kasus Baby Lord Yama, gigi hiu, pupil vertikal, dan telinga anjing yang mewakili atribut binatang atau hewan telah dikonfirmasi. Pada awalnya, ia terlihat sebagai karakter yang kejam dan egois. Namun setelah beberapa chapter, evaluasinya berubah drastis dan ia adalah seorang pembunuh yang menerima ulasan baik bersama dengan Karaka. Berbeda dengan White yang juga merupakan Slayer generasi kedua, Yama menunjukkan dirinya berpengalaman dan juga rasional karena dia dengan tenang menanggapi pernyataan provokatif Bam tanpa menunjukkan kemarahan yang besar, dan dengan tenang menyelesaikan situasi meskipun ada serangkaian situasi yang akan membuatnya cukup marah, seperti pengkhianatan Gaduh dan juga kebangkitan Baby Lord Doom. Akan tetapi terlepas dari ini, sesuai dengan namanya, ia pada dasarnya bersifat agresif dan memiliki temperamen yang berat sebelah. Alih-alih menerima tawaran Bang, ia malah mengancam akan membunuhnya jika menang, dan pada dasarnya dia mempertahankan sikap arogan. Selain itu, ada pula sebagian orang yang kurang menyukai dia karena dia orangnya mudah marah. Karena mereka memiliki kepribadian yang menghargai kekuatan, seluruh klan Ken juga menghargai kekuatan. Fakta bahwa klan Kennel diciptakan untuk bertarung di arena pertarungan anjing juga mencerminkan kecenderungan ini. Dan akibatnya, klan Kennel yang lemah atau tidak suka bertarung tidak diperlakukan dengan baik, yang menjadi salah satu alasan mengapa Gado berkhianat. Akan tetapi menurut Doom, sifat agresif tersebut bukan berasal dari Yama, melainkan merupakan sifat dari klan-klan itu sendiri, dan merupakan sesuatu yang bahkan Doom sendiri yang memiliki kendali penuh tidak dapat berbuat apa-apa. Tentu saja ada beberapa bawahan yang benar-benar mengikutinya, seperti Kenchon dan Jordan, dan ada ruang untuk mempertimbangkan apakah seorang menyukai atau tidak menyukainya. Dalam kasus Jordan, dia menganggap penampilan Yama yang berjiwa bebas menarik dan setia kepadanya. Bagaimanapun juga di antara karakter Fuck yang menunjukkan tanda-tanda kegilaan, baik sedikit maupun serius, karakter ini adalah salah satu yang menunjukkan sisi rasional. Meskipun tidak sebatas Karaka, Haryun, dan juga Jin Sungha, ia juga menunjukkan sisi manusiawi yang sangat peduli terhadap bawahannya. Dan konon kudeta yang ia lakukan terhadap Baby Lord Doom di masa lalu dilakukan untuk menghentikan rencana Gila Doom untuk mengubah semua manusia binatang menjadi boneka pertempuran. Selain itu, konon tipu daya Doom terhadap kelompok itu hanya untuk mencegah terjadinya kebingungan di dalam kelompok. Sekalipun Doom tidak punya pilihan selain membunuh Paul dan pengikutnya, sangat mungkin Yama sendiri mengampuni mereka semata-mata karena ia tidak ingin membunuh kaumnya sendiri. Lebih lagi, fakta bahwa ia membebaskan Jordan yang telah mendengar seluruh kebenaran dengan mengatakan, "Aku tidak akan mengatakan apapun tentang bergabung dengan pihak lain. Jadi pilihlah sesuai keinginanmu." Meskipun ia mungkin akan mengkhianatinya, menunjukkan bahwa ia cukup murah hati terhadap kaumnya sendiri. Emma adalah orang yang suka hidup bebas dan memiliki kepribadian yang pemarah, sehingga dia sering bertindak egois yang membuat beberapa bawahan tidak menyukainya. Tapi terungkap bahwa dia sebenarnya sangat menyayangi orang-orang yang dipimpinnya. Lihat dari fakta bahwa Yama berjuang untuk melindungi kelompok agar tidak menjadi prajurit tempur tanpa jiwa karena kemampuan pengendalian pikiran milik Baby Lord Doom, dan bahwa ia mengambil posisi sebagai Slayer meskipun tidak suka diganggu demi melindungi kelompok. Kita dapat melihat bahwa ia telah menderita sebagai pemimpin kelompok. Ini juga menjelaskan mengapa Yama meskipun menjadi pembunuh Fuk tidak tertarik dengan cara kerja Fuk. Pertama-tama dia menantang kakak laki-lakinya Baby Doom untuk
naik posisi sebagai Slayer Folk dengan kemampuan pengendalian pikiran klan-klan. Dia sendiri meminjam kekuatan dari Folk untuk mempertahankan kekuatan klan Ken. Dia cukup aktif dalam pertempuran dan menikmati setiap pertempuran, seperti ketika dia menertawakan kop jahat kelima. Akan tetapi ia juga mempunyai posisi yang tenang dan cerdik, seperti ketika ia dengan tenang menyelesaikan situasi setelah bangun tidur, atau ketika ia tiba-tiba berteleportasi ke alam damai dan konsistensi dan mengamuk agar dikirim ke kandang, sambil tetap menyelesaikan situasi. Kesimpulannya, selain dari seorang maniak pertempuran seperti Yama, Yama adalah karakter yang cerdas dengan kepribadian yang tenang. Terungkap bahwa Yama memiliki 3 saudara, termasuk dirinya sendiri. Yang tertua adalah Baby Lord Doom, yang kedua adalah dirinya yaitu Baby Lord Yama, dan yang ketiga adalah Baby Lord Paul. Tiganya ada sebagai anjing taring dan anjing liar pertama, dan meskipun mereka tidak mengetahui keberadaan orang tua mereka, konon mereka mengetahui bahwa mereka adalah bersaudara. Namun kenyataannya, ayah dari ketiga bersaudara itu dibunuh oleh Lobopia, Yasraca, dan juga Doom. Mengikuti keinginan ayahnya, diam-diam menyusup ke kamp pelatihan dan menyelamatkan Yama dan Paul yang sedang dipenjara dan melarikan diri. Sejak saat itu, Doom membesarkan Yama dan Paul sambil menyembunyikan fakta bahwa mereka pernah menjadi bagian dari keluarga Lobopia dan ayah mereka telah dibunuh secara tidak adil dan bertentangan dengan kepercayaan umum. Bukan Yama, melainkan kakak laki-lakinya Doom yang menjadi akar dari klan Ken. Meskipun ketiga bersaudara itu tidak dapat memiliki anak, dikatakan bahwa Doom adalah satu-satunya dari ketiganya yang dapat berbagi kekuatannya dengan orang lain dan menciptakan klan-klan selain ketiga bersaudara itu. Konon ras yang diciptakan dengan cara ini mampu mewariskan kekuatannya ke generasi mendatang melalui kelahiran. Selain itu, dalam kasus Doom, ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan makhluk yang ia ciptakan dan menurut Yama, ia bahkan dapat memerintahkan mereka untuk bunuh diri. Hook memperhatikan kemampuan Doom dan sebagai imbalannya, karena memberikan Doom posisi Slayer, Hook ingin menggunakan anjing-anjing yang diciptakan Doom sebagai prajurit untuk Hook. Doom yang awalnya memandang 3 saudaranya lainnya sebagai orang yang tak lebih dari sekedar orang yang bisa dikorbankan, saudara ketiga Paul setuju dengan rencana ini. Tetapi Yama menentang perlakuan Doom terhadap saudara-saudara lainnya dan akhirnya menantang 2 saudara lainnya untuk berkelahi dan menang. Akhirnya Paul ditendang keluar dari kandang dan Doom disegel. Akan tetapi tidak seperti Doom, Yama tidak memiliki kemampuan untuk membagi kekuatannya dan menciptakan Kenjin, sehingga ia akhirnya bergabung dengan Bengkel dan Book untuk menjadi seorang Slayer dan meminta Bengkel untuk membuat perangkat yang akan memungkinkannya untuk mengekstra kekuatan kakaknya Doom dan memberikannya kepada Kenjin. Akhirnya bengkel tersebut berhasil mengembangkan alat tersebut dan muncullah generasi Kenjin berikutnya yang dianugerahi oleh kekuatan Doom yang tersegel. Demi mempertahankan kelompoknya, Yama menipu kelompok tersebut dengan mengatakan bahwa kekuatan meniru tersebut adalah kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri. Hanya disebutkan pada season 2 saja. Namun konon pada bagian 2 ini ia mengirimkan 3 ekor anjing petarung mudanya sebagai penyeleksi untuk memperlihatkan kekuatan anjing petarung. Salah satu dari mereka, Baragaf, disebut sebagai pemilih kelas E terkuat berdasarkan season 2. Saat ini anjing gila itu telah menghilang saat memanjat menara. Dan tidak seperti Yama, ia tampaknya menyimpan kebencian terhadap Puck. Tapi saat alur cerita terungkap, tidak jelas berapa banyak kebenaran yang terungkap. Mereka bahkan mengirim anjing gila itu untuk menguji Bam, menjanjikan posisi Slayer jika Bam berhasil menang. Dalam beberapa situasi, rencana pemberontak mulai kacau karena para penjaga pengganti gagal menculik Bam, memberitahu isu tentang rencana kudeta dari Baby Lord Val, dan Kun tidak dibunuh oleh Baby Lord Val berkat kekuatannya yang tak terduga. Dalam situasi tersebut, semua pemberontak yang menyerbu kandang tersebut berusaha menghentikan pesta malam tersebut dengan segala cara yang mungkin, dengan mengatakan bahwa mereka tidak boleh membangunkan Baby Lord Yama, karena jika Yama bangun sebelum kakaknya terlepas dari segelnya, berita yang sedang berlangsung saat ini akan gagal. Araka dan Bam pun mencoba membangunkan Yama. Ketika Bam hampir berhasil mencapai kamar Yama dan mencoba membangunkannya, dia meraih lengannya dan mulai berbicara realistis dalam tidurnya, menanyakan apakah dia ingin mati. Saat Bam menilai bahwa ia membutuhkan kejutan yang lebih besar dan mencoba menyerangnya dengan Siwon Ryu, Yama merasakan ancaman nyata terhadap hidupnya dan terbangun di
tengah tidurnya dan melemparkan pukulan ke Bam tanpa peringatan. Raka yang datang tepat waktu pun melindungi Bam dan mencegahnya terkena pukulan langsung. Untuk membangunkan Yama sepenuhnya yang masih setengah tertidur, Bam dan Karaka memutuskan untuk bertarung bersama. Dan keduanya akhirnya berhadapan. Dan begitu keduanya melakukan pembantaian publik secara serentak, mereka segera terbangun. Kandang itu dihancurkan sepenuhnya dan bertanya-tanya, mengapa kalian ada di sini? Setelah mendengar penjelasan situasi dari Bam dan juga Karaka untuk memahami semua keadaan, Yama mengungkapkan kebenarannya bahwa jika Baby Lord Doom mati, Clan juga akan punah. Alasannya adalah karena di antara ketiga anjing liar purba, hanya Doom yang memiliki kekuatan untuk menciptakan anjing. Alasan Yama tidak dapat membagi kekuatannya sejak awal bukanlah ia makhluk yang egois atau semacamnya, seperti yang dikatakan Baby Lord Paul, tapi karena hal itu tidak mungkin dilakukan sejak awal. Itulah mengapa Yama tidak dapat mengambil risiko dan membunuh Doom. Padahal Doom lah yang awalnya dipilih menjadi seorang Slayer. Namun ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran semua klan-klan kecuali Yama dan Paul dan melakukan negosiasi dengan Fug. Ia menciptakan alat untuk mengekstrak kekuatan Baby Lord Doom dengan dukungan bengkel dan menjadi seorang Slayer. Dan alasan dia berbohong kepada bawahnya adalah karena dia tahu jika dia mengungkapkan kebenaran, pasti akan terjadi kekacauan dalam kelompok. Jadi dia tidak punya pilihan selain berbohong. Setelah mengungkap fakta ini, dia memutuskan untuk membunuh Doom saja dan mengatakan bahwa dia terlalu berbahaya sekarang setelah dia terlepas dari segelnya. Tapi memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi ketika Karaka dan Bam menyarankan memberi Baby Lord Doom kesempatan untuk meyakinkannya. Ini mengungkap alasan mengapa Baby Lord Yama berusaha keras menjaga anjingnya di dalam kandang tanpa gagal. Tindakan Yama tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang anjing-anjing itu, dan anjing-anjing itu lainnya yang menginginkan kebebasan. Tapi Yama mengambil tindakan tersebut karena ia sangat mencintai anjing-anjingnya. Alasan dia menciptakan anjing tempur tanpa jiwa yang hanya bergerak sesuai perintah adalah agar mereka bertugas sebagai prajurit tempur, bukan anjing kesayangannya. Sebagai salah satu pembunuh generasi kedua Pug, peringkatnya belum diungkapkan, tapi Yama diperkirakan menjadi seorang ranker di atas nomor 100. Menurut penyebutan Karaka, ia mengalahkan Baby Lord Paul dan Baby Lord Doom dan naik ke posisi Slayer. Paul mungkin hanya berada di level menengah di antara para ranker, tetapi Doom merupakan ranker level atas yang masuk dalam peringkat 200 teratas pada abad pertengahan yang merupakan masa jayanya. Tidaknya Yama lebih kuat dari Doom. Lebih jauh lagi mengingat situasinya, itu akan menjadi pertandingan Baby Lord Doom versus Paul dan juga Yama. Dan jika dia menang dalam pertarungan 2 melawan 1, Yama jauh lebih kuat dari Doom. Meskipun Paul juga seorang petinggi dan mendapat dukungan darinya, Doom kalah dari Yama, jadi jarak sebenarnya akan sangat besar. Terlebih lagi Doom sangat kuat sehingga dia hampir dipromosikan menjadi seorang Slayer. Tetapi akan jauh lebih sulit untuk menaklukkannya tanpa membunuhnya. Namun dia berhasil melakukannya. Yama lebih khawatir bahwa dia akan membunuh Doom dan mengakhiri garis keturunan Ken, dan bahkan tidak membayangkan bahwa dia akan dikalahkan oleh Doom. Dengan kata lain, Yama merupakan petarung peringkat atas yang tinggi, karena ia jauh lebih kuat dibandingkan Doom yang berada dalam peringkat 200 teratas pada abad pertengahan. Ringkasnya, bahkan tanpa transformasi seluruh tubuh, Yama mampu bersaing setara dengan Doom, seorang petarung peringkat tingkat tinggi dalam nomor 200 pada abad pertengahan. Dan pada titik di mana ia berada dalam transformasi seluruh tubuh, ia menunjukkan kekuatan yang sangat besar, sampai Doom pun merasa takut. Pada saat itu, Yama dapat dianggap sebagai petarung ranker nomor 100 teratas abad pertengahan. Dan sekarang dia menjadi lebih kuat. Lebih lagi, dia adalah orang yang kuat yang dapat menghadapi pasukan jahat sendirian, karena kemampuannya untuk menyerang saat lawan takut padanya semakin ditingkatkan. Monolog ini memberatkan Yama sebagai seorang raja yang ingin menjadi kuat, bukan hanya untuk menjadi kuat, tetapi juga untuk melindungi rasnya. Menurut Paul, tidak mungkin untuk tidak merasa takut saat melihatnya, dan tampaknya memiliki kekuatan dan penampilan yang menakutkan, sehingga bahkan Doom di masa jayanya, peringkat di nomor ranker 200 teratas saat itu akan merasa takut. Segera setelah transformasi, warna rambutnya berubah menjadi putih kekuningan, kulitnya menjadi pucat dan anggota tubuhnya ditutupi rambut merah. Fitur yang paling menonjol adalah sesuatu seperti duri Bam tercipta dan mengambang di belakang punggungnya.
Menurut Yama, ini baru permulaan dan akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Tidak jelas apakah Yama akan lebih unggul dari Kelhelam. Mereka berdua menunjukkan rasa percaya diri bahwa mereka bisa mengalahkan satu sama lain. Dan ketika Yama mengaktifkan transformasi tubuh penuh dan transformasi sempurna lengan kanan, Helam terdesak mundur secara signifikan. Tapi Kelhelam tidak menggunakan lonceng kuno utamanya untuk melawan Yama dan yakin bahwa dia akan menang jika bertarung dengan sepenuh hati. Tentu saja Yama hanya menunjukkan tahap awal dari perubahan transformasi tubuhnya. Seorang Infankel lebih rendah kekuatannya daripada Kelhelam. Namun dikatakan bahwa Kelhelam memiliki kemampuan melihat takdir dan memiliki banyak pola serta pengalaman yang dapat digunakan. Secara keseluruhan, tampaknya ada kesenjangan yang cukup besar antara Kelhelam dan Yama. Hanya meskipun Yama itu marah tepat sebelum pertempuran sarang, ia juga mengakui kekuatan Kelhelam dengan berkata, "Kau cukup kuat untuk melawan aku dan Evankel di saat yang sama." Hampir dapat dipastikan bahwa Kelhelam adalah seorang pria kuat di atas pangkat komandan Legiun yang biasanya akan memukul mundur Legiun kelima di tembok perdamaian dan konsistensi jika dia tidak mengalami pestisidi tentang Raja Jahat. Hal sendiri mengatakan bahwa kemampuan Yama dalam transformasi tubuh penuh sebanding dengan para pembunuh generasi pertama, kecuali Chris Michalus Lake. Jadi, mengingat situasinya, sangat mungkin bahwa mereka yang bertarung di alam konsistensi adalah pembunuh generasi pertama, atau cukup kuat sebanding dengan mereka. Mereka adalah makhluk kuat yang mengobarkan perang melawan Jahat dan anak buahnya, dan Yama tampaknya merupakan makhluk yang cukup kuat untuk berdiri bersama mereka. Yama salah satu prajurit terbaik di abad pertengahan. Konon begitu sakti hingga ia dapat dibandingkan dengan prajurit terbaik di zaman kuno. Zona damai dan konsistensi, ia menunjukkan kekuatan luar biasa dengan mudah mengalahkan bawahan komandan divisi Lobobia Busile. Di sini Busile adalah petinggi tetapi Yama menilainya cukup kuat, tapi tetap saja lemah dan ia diperlakukan seperti gerombolan sampah. Ini adalah adegan yang dibandingkan dengan Evankel. Setelah itu, ia berhadapan dengan Panglima Legiun Yasrasa. Dan setelah mengetahui bahwa dialah Panglima Legiun tersebut, ia terlihat sangat terkejut dan berkata bahwa Panglima Legiun tersebut adalah kartu kemenangan Jahat. Pada saat yang sama, jika Anda membunuh Komandan Legiun, Legiun akan hancur. Ia juga menunjukkan rasa percaya dirinya dengan berkata, "Jika itu seorang Legiun, kita tinggal melompat ke kandang. Setelah itu ada situasi di mana tubuhnya dikendalikan oleh kekuatannya. Tapi karena darah Yasraja mengalir ke tubuh Yama, dengan kata lain sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan seseorang. Menurut Yama, ada kemungkinan untuk melepaskannya dengan menggunakan wujud tubuh penuh. Jadi jika kamu dalam wujud tubuh penuh, kamu dapat mengabaikan darah Yasraja dan melawannya. Namun meskipun tidak dalam kondisi penuh dan hampir mencapai batasnya, ia digambarkan lebih lemah dari Komandan Yasraja karena menerima kerusakan yang cukup serius dari salah satu serangan Yasraja. Kecuali Yama dalam kondisi penuh dan bertransformasi sepenuhnya. Tarungan sebelumnya dengan Yasraja kontroversial, tapi kali ini Doom memperjelas bahwa dia lebih lemah dari Yasraja dengan mengatakan kepada Yama bahwa kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan Yasraja. Yasraja sudah menjadi seorang petinggi yang aktif setidaknya sejak generasi ayah Bebirot Yama, atau bahkan sebelum itu. Sekalipun jumlah total kekuatan Yama dalam kondisi penuh dan seluruh tubuh tidak jauh berbeda dengan kekuatan Yasraja, bagaimana yang diharapkan, Yasraja memiliki keunggulan atas Yama dalam hal pengalaman. Di dunia Tower of God, para petinggi yang telah hidup lama diperlakukan sebagai monster yang tidak sesuai spesifikasi. Wajar saja jika Yama, seorang petinggi dari era abad pertengahan, akan disingkirkan oleh Yasarja, seorang petinggi yang setidaknya setua ayah dari 3 bersaudara Baby Lord. Pertama-tama, keterampilan Yama terungkap lebih jelas dan meskipun jumlah total kekuatannya sendiri lebih unggul daripada Yasaraja, kecepatan dan pengalaman pertempurannya lebih rendah dari Yasaraja dan masalah serangan sederhana terungkap jika dia didorong kembali oleh Yasaraja. Karena Yama kalah dari Yasaraja, mudah untuk berpikir bahwa ia secara alami akan kalah dari Kalavan. Tetapi pada kenyataannya, ada banyak pendapat. Kalavan mungkin lebih mudah dihadapi Yama daripada Yasraja, yang merupakan lawan yang sempurna baginya. Setelah itu, Yama menerima Gigi ayahnya dari Doom dan bangkit. Yama yang bahkan tidak bisa melukai Yasraja, tentu saja ini adalah akibat kutukan Gigi Yasraja. Jadi sepertinya jangkauan peningkatan kekuatannya telah meningkat pesat.
diharapkan akan dapat mencapai keadaan transformasi seluruh tubuh yang lengkap seperti ia saja. Tetapi kekuatan bertarungnya saat ini yang diwarisi dari ayahnya tampaknya setidaknya setara dengan seorang komandan korps. Ia memamerkan kehebatannya dengan memotong sebagian besar kaki arogan Kraken, salah satu makhluk dari Lopopia Tromere. Pada pertarungan sebelum arc pertandingan catur, Yama dan Yaraja kembali bertarung. Hingga Yaraja memberitahu tentang kebenaran ayah Yama dari perjalanan sebagai seorang sahabat hingga menjadi kepercayaan kepala keluarga Lopopia Tromere. Hingga terpaksa ayah Yama harus dibunuh oleh Lopopia Tromere. Pada pertarungan ini terungkap bahwa darah dari Yasraja mengalir kepada Yama, sehingga Yasraja dapat mengendalikan tubuh Yama sesuka hatinya. Dan sampai kapanpun Yama tidak akan pernah bisa mengalahkan Yasraja. Hingga pertempuran ini selesai, hingga akhir hayatnya Yasraja memberikan sesuatu kepada Yama, yaitu sebuah kapsul, di mana kapsul itu akan membuat Yama menjadi lebih kuat. Hingga akhirnya Yasraja pun meninggal. Ternyata yang di dalam kapsul itu hanyalah sebuah bantal. Hal itu membuat Yama sedikit geram. Ternyata kapsul dan bantal itu adalah cara transformasi dari ras mereka untuk menjadi lebih kuat. Tapi ternyata memang benar. Setelah tertidur di bantal itu, Yama mampu bertransformasi menjadi seorang hybrid yang lebih kuat saat pertarungan di arc pertandingan catur. Baiklah, sekian pembahasan dari Folk Slayer Yama. Minggu depan kita akan membahas tentang Slayer Folk legendaris yaitu White. Baiklah, sekian pembahasan dari kami. Sampai bertemu di next video. Bye bye.